Shalom saudara, apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Renungan pagi ini terambil di dalam kitab Markus pasal 15 ayat 1 sampai dengan 25 dengan perikop Yesus disalibkan. Saya membaca ayat 20 dan 24. Demikian bunyinya, kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Ayat 24, kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Bacaan Alkitab ini menceritakan kisah paling mulia dan paling agung yang pernah terjadi dalam sejarah. Karena kasih-Nya, Tuhan Yesus yang tidak berdosa dengan taat menyerahkan tubuhnya, mengalami siksaan salib dan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi dosa umat manusia. Bacaan Alkitab ini mengandung dua kebenaran. Yang pertama, kematian Tuhan Yesus adalah fakta sejarah. Penulis menampilkan bukti lengkap yang menunjukkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah peristiwa nyata dalam sejarah, bukan fiksi. Selain menceritakan lokasi dan waktu kejadian secara persis, penulis menggambarkan secara rinci perjalanan Tuhan Yesus memikul salib menuju Golgota. Proses penyaliban, penjagaan oleh tentara di bawah salib hingga kematiannya. Bukti sejarah lain yang tak terbantahkan adalah adanya daftar panjang saksi mata dengan latar belakang berbeda. Dari peristiwa tersebut, para saksi mata hadir di sana dengan berbagai kepentingan, mulai dari Simon dari Kirene yang dipaksa memikul salib, para tentara yang menjalankan tugas, para pemimpin agama yang membenci dia, para penyamun yang disalib bersamanya, hingga para pengikutnya, yakni para murid dan beberapa perempuan, termasuk ibunya sendiri. Semua bukti sejarah di atas dengan tegas mengonfirmasi bahwa kematian Tuhan Yesus adalah fakta sejarah. Yang kedua, kematian Tuhan Yesus lebih dari sekedar kematian manusia biasa. Kematiannya menggoncangkan alam semesta melalui peristiwa supranatural, yaitu gempa bumi, bukit terbelah, kuburan terbuka, dan orang kudus bangkit, serta matahari berhenti bersinar selama 3 jam dalam kitab Injil Lukas 23 ayat 44. Kematian tersebut memulihkan relasi antara manusia dengan Allah yang ditandai dengan terbelahnya tabir bait suci dari atas hingga ke bawah. Sebuah simbol berakhirnya era persembahan korban dan dimulainya era anugerah dengan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban penebus dosa. Tuhan Yesus membuka sebuah akses baru bagi setiap orang yang percaya untuk dapat datang kepada Allah. Kita tidak hanya patut bersyukur untuk kematian Tuhan Yesus yang telah membayar lunas hutang dosa kita, tetapi kita juga perlu mengabarkan kasih dan kematiannya kepada orang yang belum percaya kepadanya. Sudahkah kita bersyukur untuk kematian Tuhan Yesus bagi kita? Sudahkah kita mengabarkan kematiannya untuk menebus dosa umat manusia? Kalau belum,
itu kita lakukan. Mari mulai hari ini kita kabarkan keselamatan yang besar melalui Tuhan Yesus Kristus, agar kelak kita diselamatkan olehnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.